Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunun Khafifah NIM 1901036056. Di sini akan mempresentasikan hasil dari kampanye public relation pada salah satu UMKM yang berada di daerah saya, yaitu susu kedelai milik Mbak Irma. Sebagai bahan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Public Relation yang diampu oleh dosen Ibu Alifa Nurfitri. Sebelum kita membahas mengenai kampanye Public Relation pada produk susu kedelai Mbak Ima, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa itu susu kedelai milik Mbak Ima. Susu kedelai milik Mbak Emma merupakan salah satu usaha kecil yang dilakukan oleh Mbak Emma sebagai ibu rumah tangga untuk membantu pemasukan sehari-hari keluarganya. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2019 sebelum adanya corona, yang dijual dari satu warung ke warung lainnya. Harga yang dipatok untuk 3 bungkus susu kedelai ukuran 50 ml harganya Rp2.000. Pengemasan susu kedelai milik Mbak Emma hanya menggunakan plastik es lilin dan ditali pada ujungnya. Usaha ini dilakukan untuk membantu pemasukan keuangan keluarganya, yang dimana pada saat itu Mbak Emma masih pengantin baru dan ikut ke rumah suaminya di Pati. Selanjutnya, di sini dapat dilihat kemasan produk susu kedelai Mbak Emma yang lama dan kemasan produk susu kedelai Mbak Emma yang baru, di mana yang lama masih menggunakan plastik dan ditali pada ujungnya, dan pada kemasan yang baru berinovasi sudah menggunakan botol dan sudah ada labelnya. Selanjutnya, kampanye PR soya Mbak Emma. Yang pertama, saya melakukan launching produk di Instagram dengan membuat pengenalan produk tersebut kepada halayak ramai. Guna launching ini memperkenalkan produk Mbak Emma kepada masyarakat luas bahwa susu kedelai milik Mbak Emma merupakan salah satu UMKM yang dapat menambah nilai ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya kita lihat kampanye soya Mbak Emma. Yang kedua yang saya lakukan adalah varian rasa baru susu kedelai. Setelah saya melakukan launching produk di feed IG saya menambahkan beberapa varian rasa baru susu kedelai pada Mbak Emma. Susu kedelai Mbak Emma. Susu kedelai dengan adanya varian rasa baru susu kedelai Mbak Emma diharapkan banyaknya minat pembeli susu kedelai bertambah karena adanya banyak varian rasa tersebut, seperti rasa original, coklat, stroberi, melon, bahkan jahe. Dan harganya tetap sama. Harganya terjangkau. Cukup bayar 2.000 kalian dapat menikmati 3 susu varian kedelai dengan 3 varian rasa yang berbeda. Selanjutnya, ini dapat lihat feed IG yang saya upload di IG saya mengenai launching produk baru yang varian rasa baru. Ada rasa strawberry, ada rasa melon, ada rasa coklat. Selanjutnya, kampanye PR soya Mbak Emma yang ketiga adalah merubah packaging yang awalnya menggunakan plastik kini berubah menjadi botol. Perubahan ini dilakukan untuk memikat daya tarik pembeli susu kedelai, sehingga diharapkan bagi orang-orang atau masyarakat yang ingin membeli susu kedelai tersebut menggunakan botol tidak lagi kewalahan, karena dengan pengemasan menggunakan botol diharapkan lebih praktis dan tidak mudah pecah, lebih mudah dibawa kemana-mana, dan penyimpanannya juga lebih mudah. Namun dengan adanya botol bukan berarti kemasan plastik tidak digunakan lagi. Kemasan plastik masih juga dipakai untuk dijual di pedagang-pedagang keliling, yang dimana harganya lumayan relatif lebih murah daripada yang kemasan botol. Selanjutnya ada yang keempat, pemberian label pada kemasan botol. Pemberian label ini
dilakukan untuk membantu memperkenalkan produk susu kedelai Mbak Emma ke masyarakat luas dan diharapkan memiliki daya tarik yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Dengan pemberian label tersebut, diharapkan masyarakat mengerti bahwa susu kedelai ini adalah milik Mbak Emma dan sudah ada labelnya. Jadi, jika ada seseorang yang ingin membeli susu kedelai Mbak Emma, tidak harus susah payah datang ke rumah Mbak Emma, karena di dalam label tersebut sudah dicantumkan nomor WA dan Facebook dari susu kedelai tersebut. Jadi jika ingin memesan, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah label. Selanjutnya, ini adalah kemasan baru botol dari soya Mbak Emma yang terbaru, sudah menggunakan botol dan ditempel label. Sangat terlihat perbedaannya, yang dimana awalnya menggunakan plastik, sekarang sudah berinovasi menggunakan botol dan sudah ada labelnya. Selanjutnya, kampanye PR soya Mbak Emma yang saya lakukan adalah pemberian tips-tips penyimpan soya. Di dalam feed IG saya berikan tips-tips menyimpan soya, yang dimana banyak sekali para pembeli atau customer soya dari Mbak Emma mengeluh karena susu yang mereka beli itu cepat basi. Maka di sini saya memberikan tips cara penyimpanan soya agar soya tersebut tahan lebih lama. Namun perlu diingat bahwa soya hanya bisa disimpan pada suhu ruang sampai 2-3 hari jika ingin dikonsumsi. Selanjutnya, kampanye PR yang saya lakukan adalah pemberian tips-tips kesehatan. Tips-tips kesehatan di sini adalah manfaat dari susu kedelai Mbak Emma yang sudah saya paparkan pada feed IG saya. Yang pertama, antioksidan, menurunkan kolesterol, mencegah kanker, meredakan nyeri saat haid, mencegah penuaan dini, sumber protein, menjaga kesehatan tulang, dan memperbaiki fungsi ginjal. Di sini manfaat dari kampanye PR yang ini diharapkan banyak masyarakat yang minat untuk membeli susu kedelai, karena manfaat dari susu kedelai tersebut banyak sekali dan harga yang ditawarkan oleh Mbak Emma juga murah. Jadi diharapkan banyak minat susu kedelai bertambah banyak. Selain ini ada juga beberapa kampanye PR kesehatan yang saya upload di feed IG yang akan saya tampilkan di akhir presentasi ini. Yang ketiga adalah pemberitahuan siapa saja yang dapat mengonsumsi susu kedelai. Jadi di sini bagi masyarakat atau orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang masih ragu untuk mengkonsumsi susu kedelai, di sini saya menjelaskan bahwa susu kedelai milik Mbak Emma aman dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, ibu hamil, bahkan lansia. Dan di sini ada beberapa manfaatnya juga yang saya cantumkan, sehingga bagi siapa saja yang masih ragu untuk membeli susu kedelai atau milik Mbak Emma, diharapkan tidak lagi memiliki keraguan tersebut, karena susu kedelai dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia. Saya setelah selesai melakukan presentasi, di bagian belakang nanti kalian bisa melihat ini berupa link feed IG pemasaran atau kampanye PR yang saya lakukan, dan di akhir video nanti kalian akan melihat beberapa video feed IG saya mengenai launching produk dan tips-tips kesehatan yang saya berikan di feed IG saya. Mungkin sekian presentasi kampanye PR yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan dalam kampanye PR tersebut, dan saya berharap masukan dan kritikan yang baik dari ibu dosen maupun para teman-teman sekalian untuk saya, sehingga saya bisa melakukan kampanye PR yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.